Oke Browser, selamat main di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah tag team Luffy dan Zoro untuk melawan sang Yonko Kaido. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Serta saat ini kalian pun dapat join menjadi membership di channel Devilomi, di mana kalian bisa mendapatkan badges yang lucu, serta emoji untuk berinteraksi lebih menarik di kolom komentar atau di live chat. Dan serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas kembali nih, siapa yang akan mengalahkan Kaido di arc Wano Kuni ini, yang menurut saya itu masih sangat complicated sekali. Dimana masih banyak karakter yang belum jelas siapakah lawan-lawannya, karena masih ada Big Mom, lalu juga di sana ada Perospero, dan di pihak kita pun masih ada trio Jamet, Jegi, Monkey, Torao, dan masih ada Marco dan kawan-kawannya. Dan kita pun sudah melihat banyak aksi dari para Scabbard ini yang menurut saya sangatlah hebat, yang mereka sempat memukul mundur Kaido. Ya, walaupun begitu saya tetap yakin mereka bukanlah orang yang akan finishing blow atau mengalahkan Kaido ini. Apalagi saat ini Kaido mungkin sudah tidak shock lagi dan sudah mulai mengamuk. Jadi apakah trio Jamet yang akan mengalahkan Kaido atau tag team Luffy dengan Zoro? Entah berapa kali pun saya membayangkan pertarungan akhir mereka, saya selalu lebih klop dan senang bahwa Kaido ini memang dikalahkan oleh duo mate kita alias Luffy dan juga Zoro. Mungkin saya tidak mengatakan Zoro yang akan mengalahkannya ya, tapi Zoro ini akan berperan sangat penting dalam kekalahan Kaido, dan tetap saja yang akan mengalahkannya di akhir itu adalah tugas Luffy sang kapten, bukan? Nah oke, lebih baik kita akan bahas dulu nih, kenapa Zoro akan berperan penting dalam kemenangan perang ini untuk melawan Kaido. Sebenarnya ada banyak sekali poin yang mendukung tentang hal tersebut. Mungkin kita akan mulai dari cocok logi yang pertama, yaitu jika dalam mitologi Cina, Zoro ini direpresentasikan sebagai tiger atau mungkin macan lah, dan Kaido ini sebagai sang naga. Lalu dalam mitologi tersebut pun dikatakan sang naga ini dia memegang kekuasaannya dalam waktu yang sangat lama sekali, dan akhirnya datang tiger yang berusaha untuk menantangnya. Itu pun sudah sangat pas di arc Wano Kuni ini, di mana Kaido saat ini sudah memimpin lama sekali dari zaman Kozuki Oden, yaitu sudah jelas 20 tahun lebih lah. Hingga sekarang datanglah seorang tiger atau macan alias Zoro ini untuk dapat menantang si Kaido ini alias si naga. Serta entah kalian sadar atau tidak, Oda membuat asal negara dari semua kru topi jerami ini, dan siapakah yang berasal dari Jepang? Ya, itu adalah Roronoa Zoro. Dan Wano Kuni ini adalah negeri yang merepresentasikan sebagai Jepang juga. Bahkan yang terakhir, Fire Festivalnya pun memang diambil dari adat Jepang. Lalu ketika di chapter Yasui, di mana mungkin dia akan dieksekusi, di situ dia berpidato kan sebelum kematiannya, yang menurut saya pidatonya cukup menyedihkan juga. Dan ketika dia berkata, tidak ada yang berhasil mengalahkan atau mengambil kepala Kaido lebih dari 20 tahun. Dimana panel yang diperlihatkan dari kata-kata itu bukanlah Luffy atau para Scabbard yang lain yang sedang mempersiapkan untuk membalaskan dendam Kozuki Oden. Ya, lebih tepatnya mereka sudah menunggu 20 tahun, tapi kenapa panel tersebut berada di depan Zoro? Itu pasti sudah ada alasan lain dari Oda kenapa dia membuatnya seakan-akan seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali poin yang menghubungkan kesamaan antara Zoro dengan Kozuki Oden juga. Dimulai dari keduanya menyelamatkan Kinemon dari seorang monster. Oden dia memotong babi besar dan menjadi penolong Kinemon ini. Lalu Zoro, ya walaupun tidak secara langsung, tetapi dia memotong kepala naga di Punk Hazard, yang menurut saya itu pun sangat luar biasa epic. Serta Kozuki Oden, dia menyelamatkan Toki sang istri di pulau tidak dikenal tersebut, ketika Toki masih berumur 26 tahun pada saat itu, hingga akhirnya Oden pun diobati oleh Toki karena kita tahu Oden sedang dalam keadaan yang cukup terluka karena dia menarik jangkar milik bajak laut Shirohige. Dan pada saat ini juga Zoro menyelamatkan dan bertemu Hiyori ketika dia berumur 26 tahun juga, yang sangat persis ketika Kozuki Oden. Dimana di sini Zoro menyelamatkan Hiyori dari Kamazo alias Killer.
Dan setelahnya pun kita melihat dia diobati oleh Hiyori. Ya lagi-lagi dimana Zoro dapat tidur bersama dengan Hiyori ini. Aduh, dimana keduanya pun sudah sangat paralel sekali. Lalu keduanya pun antara Zoro dengan Kozuki Oden mereka berjalan untuk mengelilingi negeri Wano Kuni ini. Hingga akhirnya bertemu dengan Shimotsuki Yasui. Untuk Zoro ini memang tidak disengaja, tapi itu sudah menjadi sebuah takdir. Serta yang paling dekat dengan anak dari Kozuki Oden alias Momo dan Hiyori pun adalah Roronoa Zoro ini. Bahkan Momonosuke dia sangat mengidolakan Zorojuro dengan mengikuti kata-kata yang Zoro gunakan. Serta yang paling jelas adalah Zoro saat ini mendapatkan pedang Enma, salah satu pedang yang dapat membuat luka permanen di tubuh Kaido. Dan Zoro pun dia dapat mengontrolnya dengan sangat cepat. Serta mereka pun punya teknik dua pedang atau Nitoryu yang cukup mirip lah. Entah kalian sadar atau tidak, nama Enma ini atau dalam bahasa Cina berarti Yama. Dimana Yama ini adalah seorang penguasa di dunia bawah atau underworld yang biasa dihubungkan dengan iblis atau mungkin Oni lah. Dimana Kaido ini sendiri diambil desainnya sangat mirip dengan Oni atau mungkin ya iblis tersebut lah. Bahkan dia pun menggunakan gada yang sama. Lalu keduanya pun antara Oden dan Zoro mereka sangatlah bodoh. Mereka selalu terobsesi dengan pertarungan dan mencari orang terkuat untuk dilawan kan. Nah masalah Zoro dengan Wano Kuni ini sebenarnya ada banyak sekali hal yang berhubungan, mulai dari nama klan Shimotsuki yang itu pun ada hubungannya dengan kampung halaman Zoro. Serta perkataan Tsunachi yang dikatakan Zoro kepada Momonosuke, dimana itu adalah kata original dari klan Shimotsuki alias mungkin para tetua di Wano Kuni lah. Ya walaupun hubungan Zoro dengan Shimotsuki ini pernah saya bahas lengkap di video ini, mungkin kalian juga bisa cek. Dan di Wano Kuni sendiri dengan nyasarnya Zoro, dia paling banyak berhubungan dengan orang-orang di Wano Kuni. Mulai dari Okobore lalu juga dia sampai ke Ringo, itu sudah lumayan jauh juga. Serta jika Ryuma dahulu adalah sang pahlawan Wano Kuni yang menyelamatkan negerinya dari seekor naga dengan pedang susuinya. Dimana saya sangat yakin juga naga yang terkenal itu bukanlah naga normal, melainkan bisa saja itu pemakan buah iblis dari Kaido sebelumnya. Yang mungkin kejadian itu terjadi di masa Void Century. Ya sebenarnya itu hanyalah teori saya bahwa pahlawan Ryuma ini menyelamatkan negeri Wano Kuni dari seekor naga yang dulu menyerang Wano Kuni. Mungkin berada di pihak Ancient Kingdom lah. Sebenarnya untuk bahasan ini akan sangat panjang sekali karena berhubungan dengan Joy Boy, Void Century, Wano Kuni yang zaman dahulu dan sangat lengkap sekali. Dan untuk saat ini, Zoro pun dia mengemban ambisi dari Ryuma dan akan kembali menyelamatkan negeri Wano Kuni dengan memotong naga juga, alias naga dari Kaido ini. Mungkin buat kalian yang belum tahu, Eiichiro Oda dia pernah membuat suatu manga yang berjudul Monsters, di mana itu adalah manga yang menceritakan tentang Ryuma. Dan kalian pun bisa melihat bahwa desainnya sangat mirip sekali antara Ryuma ini dengan Zoro. Itu pasti bukanlah sebuah kebetulan semata. Jadi dari banyak hal, saya yakin peran Zoro ini dalam mengalahkan Kaido sangatlah tinggi sekali. Dan dia sendiri memang bertujuan untuk langsung melawan bosnya. Karena kita pun tahu ketika dia melihat Luffy yang akan menuju ke tempat Kaido, tanpa ragu dia langsung berkata, "Aku akan ikut denganmu." Itu sudah sebuah foreshadow dari Oda tentang duet antara Luffy dengan Zoro. Dan di chapter terbaru pun kita ingat kata-kata Kaido kepada para sahabat, ya sudah tidak ada samurai sehebat dan seganas Kozuki Oden pada saat ini. Dimana jelas itu seperti mengindikasikan akan ada samurai lain yang bahkan dapat membuat traumanya Kaido bangkit kembali. Bukankah sudah jelas siapakah orang tersebut? Jika dari para kabar tidak ada yang dapat membangkitkan trauma dari Kaido ini, maka sudah jelas bahwa samurai yang akan ganas seperti itu adalah Roronoa Zoro dengan pedang Enma-nya. Dimana menurut saya itu akan semakin membuktikan kesetaraan antara Luffy dengan Zoro, sang first mate yang mempunyai ikatan yang sangat kuat. Dimana Oda sebetulnya tidak pernah melihatkan bahwa skill Zoro ini persis atau mungkin secara langsung di bawah Luffy lah. Mungkin alasan Zoro selalu melawan musuh terkuat kedua, ya karena dia pasti akan menyerahkan Luffy untuk melawan bosnya. Ini mungkin seperti sebuah kehormatan lah atau anjur kepada sang kapten. Tapi jika dalam posisi terpaksa pun, Zoro sebenarnya cukup capable atau mungkin dia bisa lah untuk melawan bos musuhnya.
Ya contohnya ketika dia dapat dengan mudah melukai Hody Jones. Hody Jones itu bos di pihak musuh kan? Ya sebenarnya saya kangen sekali melihat kedua orang ini duet kembali seperti dahulu. Ketika mengeluarkan jurus mereka secara bersamaan untuk membelah Aqua Laguna, dari situ saja sudah cukup jelas bahwa kekuatan mereka berdua ini adalah setara kan? Dan saat ini mereka akan tag team lagi untuk mengalahkan Kaido dengan jurus andalan mereka yang nantinya akan digabung bersama. Pasti itu akan sangat memorable dan epic sih. Dan jika seperti itu, maka arc Wano Kuni ini diawali dengan Luffy yang bertemu dengan Zoro dan diakhiri dengan tag team mereka berdua melawan sang bos Kaido. Ya, jika tidak pun saya sebenarnya tidak masalah jika Kaido bukan kalah dengan jurus gabungan antara Luffy dengan Zoro. Ya, tapi jika Zoro melukai Kaido dengan cukup parah lah, mungkin dengan Enma-nya, tetapi untuk finishing blow atau last hit-nya tetap dilakukan oleh sang kapten alias Luffy. Nah jadi begitulah menurut saya, dimana saya akan sangat senang jika Luffy melakukan tag team dengan Zoro untuk melawan Kaido ini dibandingkan tag team dengan trio Jamen. Nah jadi seperti itu untuk video kali ini. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih buat kalian yang lagi-lagi sudah mensupport saya dengan join di channel membership. Mungkin ini adalah list nama-nama orang yang sudah join di membership Devil No Mi. Nah mungkin buat kalian yang lain juga yang ingin mendapatkan badge dan emoji-emoji yang keren, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah jadi seperti itu untuk video kali ini, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.